Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanif Iqbal Rahmadika. Saya dari Universitas Hamidun Yogyakarta. Saat ini saya sedang mewawancarai salah satu pebisnis yang ada di Bogor. Perkenalkan, Bapak dengan nama siapa dan sekarang sedang menjalankan bisnis apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Kurniawan. Untuk bidang bisnis dijual beli buah, yaitu buah lokal dan impor. Nah, sudah berapa lama menjalankan bisnis ini dan bagaimana menerapkan etika kepemimpinan dalam memimpin bisnis Anda? Untuk berjalannya usaha bisnis sudah berjalan selama 6 tahun. Terus untuk etika ya kita menerapkan kedisiplinan, kejujuran. Terus untuk barang, memberikan barang dan harga yang sesuai, tidak mencampur adukan barang yang sedang dikasih harga yang murah, maaf, untuk barang yang sedang dikasih harga yang mahal, ya barang yang mahal kita mahalin lagi. Tidak di situ, tapi kita harus sesuai standar saja. Untuk tingkat keuntungan ya tingkat keuntungannya standar lah, nggak dinaikkan dan diturunkan. Nah, selanjutnya, bagaimana cara Anda menangani konflik yang muncul dalam tim atau dengan mitra bisnis, dan apa strategi utama yang Anda gunakan untuk menangani konflik itu? Kalau di konflik mungkin kita di harga, karena buah itu biasanya setiap hari kalau pas ada barang banyak ya kita turun, tapi kalau pas ada buah itu sedikit tapi harganya terus naik, nah kita konfliknya di situ, ngasih harganya naik turunnya, jadi masyarakat itu kok kadang naik kadang turun, kadang eh, kadang untuk ngasih harga kita sendiri ya harus di harga yang standar, jadi semuanya kita tetap di harga-harga pengambilan keuntungan yang tidak melebihi ya ke pasar. Nah, selanjutnya, bagaimana proses pengambilan keputusan yang Anda lakukan dalam menghadapi suatu krisis yang berdampak pada berlangsungan bisnis? Untuk krisis mungkin di kita krisisnya di pasca pasar ya, mungkin keadaan ekonomi yang melemah ya, terus harga banyak barang dagangan yang agak rusak ya, kita mulai penyusutan. Kita menanggapi ya nanti kita di apa namanya eh, di pengambilan keuntungan di mungkin jenis barang yang lain untuk menutupi yang tingkat kerusakannya agak lumayan, jadi untuk kestabilannya bisa kita belanja lagi kulaan dengan terus untuk berotasi di penjualan harian. Selanjutnya, bagaimana Anda memastikan koordinasi yang efektif dalam organisasi untuk mencapai tujuan bisnis yang ditetapkan? Koordinasinya ya kita harus menarik pelanggan sama karyawan, terus dengan apa namanya ya saling bertukar pikiran lah, untuk nanti biar waktu penjualan sama pelanggan itu nyaman, terus targetnya bisa tercapai untuk penjualannya, untuk omsetnya. Selanjutnya, apa bentuk laporan pertanggungjawaban yang Anda gunakan untuk memantau dan melaporkan kinerja organisasi secara berkala? Untuk laporan biasanya tingkat kerusakan waktu dagangan datang itu satu kotaknya ada berapa kilo catatan ya, terus nanti waktu penyusutannya biasanya kan untuk bobot di 50 biasanya udah ada penyusutan 1% lah untuk perharinya. Jadi nanti biasanya karyawan untuk biasanya di angka kerusakan aja tiap hari ada berapa kilonya ya, terus untuk laporannya
di pergantian shift di omset nyampe berapa ribu, berapa ratus. Selanjutnya, apa bentuk reward atau hadiah yang Anda berikan untuk karyawan dan bagaimana reward tersebut membantu meningkatkan motivasi para karyawan tersebut? Untuk reward biasanya ada tambahan uang saku, sama kalau pas ada ya sedikit sisa biasanya untuk wisata sama karyawan ya, jalan-jalan kemana lah untuk rewardnya, uang tambahan juga gitu mungkin. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Anda menangani kesalahan atau pelanggaran yang terjadi di organisasi atau di bisnis Anda, dan apa dampak punishment atau kinerja tim secara keseluruhan? Untuk mungkin ada mungkin kekeliruan harga, apa kekeliruan untuk bobot timbangan, nanti biasanya kita negur jangan sampai keliru, hati-hati soalnya nanti enggak kasihan sama konsumen. Mana kita kok harga 10.000 nanti waktu ditimbang kok malah jadi 12.000 kan nanti kasihan ya, cuman sanksinya cuma teguran bagi karyawan aja. Kalau terus sama itu apa, kalau keliru pengembalian juga harus hati-hati soalnya ya kasihan juga untuk konsumen nanti di situ mungkin. Terus dampaknya bagi tim atau karyawan lainnya itu apa? Kalau dampak dari tim lain ya mungkin kita saling tegur saja, tidak ada yang signifikan juga. Mungkin untuk penggantian atau pengganti kelebihan atau kekurangan itu ya mungkin untuk sementara ini belum ada. Selanjutnya, bagaimana Anda menciptakan visi dan misi yang mampu menginspirasi tim untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan bisnis? Untuk visi kita mau menyediakan buah yang segar, kualitasnya yang bagus, supaya konsumen tidak kecewa. Tentunya kita untuk mendapatkan buah yang bagus biasanya kita harus mungkin sharing sama petani untuk buah lokal, sharing petani biar dalam perawatan dan mendapatkan ya hasil yang maksimal. Jadi untuk sampai di konsumen jadi kita barangnya fresh, bagus, tidak banyak kesehatan. Untuk menginspirasi tim biasanya kita kalau mungkin barang bagus kita dapat barang yang lumayan, kalau dengan hasil yang lumayan jadi mungkin dari petani semangat untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari kualitas barang yang diterima juga, terus bobot di tonaje juga dapat, terus yang jelas di hasil akhirnya petani tidak rugi. Kalau pelajaran terbesar yang Anda dapatkan dari perjalanan dalam bisnis dan bagaimana Anda tersebut mempengaruhi dewa bisnis? Untuk kegagalan mungkin kita kebanyakan di kita ini kita belajar apa kalau bisa dulu ya nah kita itu terus kita mencoba supaya tim bisa mendapatkan hasil yang maksimal, itu tujuan yang maksimal untuk kita. Jadi kita harus sharing sama teman, sama sahabat, karena kalau kita apa menurut tadi belajar ya kita mungkin coba lagi ya kita produksi terus penjualannya bisa
maksimal ya, biar semuanya berjalan. Kita keluar barang yang masuk dan yang keluar itu bisa terjual dari waktu yang besar. Sebenarnya apa dan spiritual yang ingin memulai bisnis khususnya dalam pengembangan spiritual, coaching atau kemampuan spiritual dan membangun kepemimpinan yang berkelanjutan. Kalau untuk syarat ke mahasiswa ya sering-sering berusaha tapi harus fokus, tidak perlu baru beberapa 1 bulan 2 bulan, proses itu lama. Jadi kita harus ya belajar dari kegagalan itu, harus kita ya langkah-langkah kalau kita belum bisa lah, apa ada kekurangan apa kebaikan juga. Jadi untuk saya harus sering belajar dari kondisi hari-hari belajar dari kondisi naik turunnya usaha. Jadi jangan takutlah untuk usaha, jadi kita harus selalu fokus, senang, nanti bisa mencapai hasil yang diinginkan. Jadi wawancara